Mereka tertawa dan menolak kapal perang buatan Surabaya demi produk impor yang katanya lebih murah 25%. Tapi lihat karmanya. Saat patroli di perairan konflik Teluk, sistem radar kapal murah itu mati total dan jadi sasaran empuk musuh. Di detik-detik kritis, justru kapal fregat merah putih milik kitalah yang nekat menerobos blokade untuk menyelamatkan nyawa mereka. Kenapa baja buatan Indonesia bisa tahan gempuran saat yang lain rontok? Sebelum kita bongkar aib teknologi asing ini, tekan subscribe biar kamu makin bangga sama karya anak bangsa. Keheningan sebelum badai. 1 tahun yang lalu di Surabaya, Indonesia. Matahari bersinar terik di atas kompleks galangan kapal militer PT PAL Surabaya. Namun di dalam ruang konferensi markas besar itu, suasana terasa sedingin besi di dasar laut. Kolonel Purnawirawan Danu, seorang insinyur senior Angkatan Laut yang kini menjabat sebagai Kepala Divisi Kapal Perang, berdiri di dekat jendela kaca anti peluru. Dari sana, ia bisa melihat pemandangan yang selalu membakar darah patriotismenya. 2 kapal fregat kelas Merah Putih, sepanjang 140 meter yang sedang dalam tahap final sea trial. Suara bising keren, percikan api las yang jatuh seperti hujan meteor di siang hari, dan langkah tegap ribuan teknisi anak bangsa adalah simfoni kedaulatan baginya. Selama 20 tahun terakhir, Indonesia telah menjadi mitra strategis bagi Angkatan Laut Republik Zelandia, negara fiktif samaran, sebuah negara sekutu di perairan utara yang kaya minyak namun rawan konflik. Indonesia telah membangunkan 12 kapal patroli cepat dan 4 korvet tempur tanpa cacat sedikitpun. Zero failure in combat, sebuah rekor yang disegani di dunia militer. Danu tersenyum tipis, yakin bahwa pertemuan hari ini hanyalah formalitas untuk penandatanganan kontrak pembuatan 2 kapal fregat baru. Namun, senyum itu lenyap saat pintu ruang konferensi terbuka. Tamu tak diundang. Laksamana Muda Yusuf, atasan Danu, memberi kode mata yang cemas. Masuklah Jenderal Mark, atase pertahanan Zelandia yang sudah dianggap Danu sebagai saudara seperjuangan. Namun hari ini, Mark menunduk, menghindari tatapan mata Danu. Ia tidak menyapa dengan hormat militer yang tegas seperti biasa, melainkan dengan anggukan kaku yang penuh beban. Di belakang Mark, melangkah masuk seorang pria sipil yang belum pernah Danu lihat sebelumnya. Pria itu berambut kelabu, mengenakan setelan jas buatan Eropa yang terlalu rapi untuk ukuran orang lapangan, dan membawa tablet canggih di tangannya. Ia adalah Victor, konsultan pertahanan swasta yang baru disewa oleh Parlemen Zelandia. Saya Victor, ucapnya singkat tanpa menawarkan jabat tangan. Tatapannya dingin, tatapan seorang pedagang senjata yang tidak pernah mencium bau mesiu. Danu merasakan firasat buruk yang tajam, seperti radar yang menangkap sinyal musuh. Saya Kolonel Danu. Selamat datang di Surabaya. Tanpa basa-basi, Victor menyalakan proyektor dan menampilkan grafik anggaran di layar besar. Mari langsung ke intinya, Kolonel. Suara Victor datar. Pemerintah Zelandia telah memutuskan untuk membatalkan rencana pembelian 2 fregat kelas Merah Putih dari Indonesia. Waktu seolah berhenti. Danu terpaku, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Membatalkan? Apa maksud Anda? Prototipe sudah lulus uji coba. Kita tinggal tanda tangan produksi massal. Parlemen kami telah memutuskan. Kami menghargai 20 tahun kerjasama ini, tapi geopolitik berubah. Sudah waktunya kami mencari efisiensi anggaran pertahanan. Logika sang pedagang. Efisiensi. Suara Danu mulai meninggi, menahan gejolak di dadanya. Kapal kami bukan sekadar besi terapung. Kapal kami adalah benteng. Sistem radar kami terintegrasi dengan satelit kalian. Baja kami ditempa khusus untuk menahan rudal anti kapal. Apa alasan dibalik keputusan gila ini? Victor menatap Danu dengan tatapan merendahkan, tatapan seseorang yang melihat perang hanya sebagai simulasi komputer. Ia mengetuk layar tabletnya, menampilkan angka besar berwarna merah. 25%, kata Victor dingin. Galangan kapal swasta dari negara tetangga kalian menawarkan harga 25% lebih murah daripada PT PAL. Jika kami memesan 2 kapal, penghematan ini bisa dialihkan untuk membeli drone dan logistik lain. Angka ini terlalu besar untuk diabaikan hanya demi sentimen sejarah. Danu menatap angka itu. Tangannya gemetar karena marah. Negara tetangga itu, mereka baru belajar membuat kapal patroli kayu tahun lalu. Tuan Victor, apakah Anda mengerti apa itu fregat perang? Danu melangkah maju, naluri prajuritnya mengambil alih. Ini bukan kapal pesiar untuk liburan.
Ini adalah mesin perang yang akan beroperasi di zona merah Teluk Persia. Di sana, suhu bisa mencapai 50 derajat, badai pasir bisa butakan sensor, dan musuh tidak akan segan menembakkan torpedo. Jika ada kesalahan integrasi sistem sekecil sirkuit mikro, radar akan buta. Kapal itu akan menjadi peti mati terapung bagi 100 pelaut Zelandia. Dan Anda ingin menukar nyawa prajurit Anda demi diskon 25%. Suara Danu menggelegar di ruangan itu. Overspec versus Combat Proven. Victor tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Ia berdiri, berjalan perlahan menuju jendela, menatap remeh ke arah kapal perang kebanggaan Indonesia di dermaga. Anda terlalu dramatis, Kolonel. Khas militer tua, cibir Victor. Teknologi sekarang sudah canggih. Galangan kapal tetangga itu menggunakan sistem komersial off-the-shelf. Murah, cepat, efisien. Mereka punya sertifikat ISO. Sertifikat ISO tidak bisa menangkis peluru, bantah Danu tegas. Yang menjaga kapal tetap bertempur saat lambung bocor bukan sertifikat, tapi redundansi. Sistem cadangan. Indonesia punya itu. Victor berbalik, matanya menyipit tajam. Tahukah Anda kenapa harga kapal Indonesia mahal? Kenapa kalian kalah tender? Victor menunjuk spesifikasi teknis kapal Indonesia di layar. Karena kalian melakukan overspec, spesifikasi yang berlebihan. Kata itu menghantam Danu seperti peluru kaliber 50. Plat baja lambung kalian 20 mm lebih tebal dari standar NATO. Pemborosan. Victor mulai menghitung. Sistem pendingin radar kalian pakai liquid nitrogen ganda. Pemborosan. Kabel serat optik kalian dilapisi anti-api 3 lapis. Pemborosan biaya. Itu bukan pemborosan. Potong Danu, wajahnya memerah padam. Itu adalah survivability. Itu alasan kenapa kapal buatan kami bisa pulang dengan selamat meski dihajar badai atau ditembak musuh. Kami tidak mendesain kapal untuk parade. Kami mendesainnya untuk menang perang. Victor menggeleng pelan. Itulah masalahnya. Kalian bersiap untuk Perang Dunia Ketiga yang mungkin tidak akan terjadi. Selama 10 tahun terakhir perairan relatif damai. Biaya tambahan, baja tebal, kalian itu sia-sia. Peringatan terakhir yang diabaikan. Danu terdiam, menyadari bahwa ia sedang berbicara dengan orang yang buta medan tempur. Pria ini tidak mengerti bau mesiu. Ia tidak mengerti bahwa di tengah laut, 1 detik keterlambatan radar adalah beda antara hidup dan mati. Tuan Victor, suara Danu merendah, berat dan penuh ancaman. Anda membuat kesalahan strategis. Anda akan menyesal. Menyesal. Victor merapikan dasinya. Satu-satunya yang saya sesali adalah kami tidak beralih ke supplier murah ini lebih awal. Ingat kata-kata saya. Danu menatap tajam mata Victor. Ketika kapal diskon itu menghadapi realita perang di Teluk, dan ketika sistem elektronik murahan itu overheat karena panas gurun, saat itulah Anda akan sadar bahwa overspec, kami adalah satu-satunya hal yang memisahkan pelaut Anda dari dasar laut. Victor hanya mendengus, lalu melenggang keluar ruangan dengan langkah penuh kemenangan. Jenderal Mark, yang sedari tadi diam, berhenti sejenak di pintu. Ia menatap Danu dengan mata penuh rasa bersalah. Maafkan saya, Danu. Politik di parlemen sedang kacau. Mereka butuh anggaran cepat untuk pemilu, bisik Mark. Danu menghela napas panjang, menahan amarah. Mark, katakan sejujurnya. Bagaimana spek kapal baru itu? Mark menelan ludah. Mereka menggunakan radar sipil yang dimodifikasi. Dan lambungnya, mereka mengurangi ketebalan baja di bagian engine room untuk memangkas berat. Gila. Gumam Danu. Itu bunuh diri. Tapi Victor bilang. Mark menunduk. Di atas kertas, spesifikasinya cukup. Setelah Mark pergi, Danu kembali menatap keluar jendela ke arah fregat merah putih yang gagah. Bendera merah putih berkibar di tiup angin laut. Di atas kertas, semua kapal bisa berlayar, gumam Danu getir. Tapi musuh tidak menembak kertas. Musuh menembak baja. Hari itu, aliansi 20 tahun berakhir. Indonesia dibuang demi harga murah. Namun Danu tahu, ini bukan akhir. Lautan tidak pernah berbohong, dan medan perang akan segera membuktikan siapa yang benar-benar siap bertempur, si kapal diskon atau si penjaga kedaulatan. Fata Morgana kematian. 1 tahun telah berlalu sejak keputusan fatal di ruang rapat Surabaya. Kini,
Latar berpindah ribuan kilometer ke barat, ke sebuah selat sempit yang menjadi urat nadi minyak dunia sekaligus kuburan bagi kapal-kapal yang lengah. Teluk Persia, zona merah sektor 4. Pukul 13 waktu setempat. Matahari menggantung tegak lurus di langit, membakar permukaan laut hingga suhu udara mencapai 48 derajat Celcius. Di tengah uap panas yang menciptakan fata morgana, ZS Vanguard melaju pelan. Ini adalah korvet terbaru kebanggaan Angkatan Laut Zelandia, simbol dari efisiensi anggaran yang diagung-agungkan oleh Victor. Kapal pertama yang lahir dari galangan negara tetangga dengan harga diskon 25%. Di dalam Combat Information Center, CIC, ruang gelap yang menjadi otak kapal perang, Komandan, Skipper, Haris menatap layar taktis dengan mata lelah. Ia adalah veteran perang laut dengan pengalaman 25 tahun. Sebagian besar karirnya dihabiskan di atas kapal-kapal buatan PT PAL Indonesia, kapal-kapal tangguh yang ia sebut sebagai bunker laut. Kapal Indonesia tidak pernah rewel, sedingin apapun situasi di luar. Namun kali ini, ia menaiki ZS Vanguard. Kapal ini terasa ringkih. Sejak meninggalkan pangkalan, pendingin ruangan, AC, di ruang server terus bermasalah. Getaran mesin dieselnya terasa kasar hingga ke lantai anjungan, membuat gigi beradu saat kapal dipacu di atas 20 knot. Skipper, suhu mainframe radar naik ke zona kuning. 65 derajat. Lapor Letnan Chen, petugas sensor radar. Wajahnya berkeringat meski berada di ruang ber-AC. Sistem pendingin utama overload. Kita disarankan menurunkan daya radar hingga 50%. Haris menggebrak meja taktis. Menurunkan daya? Kita ada di wilayah musuh. Menurunkan radar sama saja dengan menutup mata sambil berjalan di ladang ranjau. Insting tua Haris berteriak. Ada sesuatu yang salah dengan kapal ini. Kapal ini bukan predator. Kapal ini adalah mangsa yang sedang menunggu diterkam. Jeritan sirkuit murahan. Jauh di bawah geladak, di ruang mesin yang bising dan panasnya seperti neraka, Chief Engineer Sersan Mayor Brando sedang melakukan inspeksi panik. Pipa-pipa pendingin yang meliuk di dinding kapal tampak berembun hebat, namun bukan embun dingin, melainkan uap panas yang mendesis. Tiba-tiba, suara alarm bernada tinggi memekakkan telinga. BF, 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 kebocoran di sektor C. Pipa coolant radar jebol, teriak teknisi muda di sebelahnya. Brando berlari menuju panel kontrol. Ia melihat cairan pendingin berwarna hijau menyembur keluar dari sambungan pipa. Ia menyentuh pipa itu. Logamnya terasa tipis, terlalu tipis untuk menahan tekanan tinggi di suhu ekstrim gurun. Sialan, umpat Brando. Ini bukan pipa standar militer. Ini pipa PVC industri rumahan yang dicat metalik. Inilah efisiensi yang dibanggakan Victor. Pengurangan spesifikasi material. Pipa yang seharusnya berbahan titanium alu diganti dengan bahan komposit murah yang tidak tahan panas ekstrim. Di Laut Utara yang dingin mungkin pipa ini bertahan. Tapi di Teluk Persia, ini adalah bom waktu. Brando menyambar interkom. Anjungan. Ini ruang mesin. Kita kehilangan sistem pendingin radar. Pipa-pipa ini meleleh. Skipper. Saya ulangi. Sistem pendingin meleleh. Mata yang buta. Di CIC, laporan Brando terdengar seperti vonis mati. Belum sempat Haris merespons. Layar radar utama di depannya berkedip sekali, dua kali, lalu mati total. Gelap. Satu-satunya cahaya hanya berasal dari lampu indikator darurat yang berwarna merah darah. Radar mati. Skipper. Kami buta. Teriak Chen panik. Sistem fire control juga offline. Kita tidak bisa mengunci target. Di saat yang bersamaan, suara operator sonar memecah kepanikan. Kontak. Sonar mendeteksi baling-baling kecepatan tinggi. 3, tidak. 5 kontak mendekat dari arah jam 9. Jarak 4 mil laut. Haris merasakan darahnya membeku. 5 kontak cepat. Itu pasti Fast Attack Craft, FACH, milik milisi pemberontak. Perahu-perahu kecil yang dipersenjatai roket dan rudal panggul. Musuh yang lincah dan mematikan. Aktifkan meriam utama 76 mm. Tembak manual. Perintah Haris. Tidak bisa, Pak. Balas perwira senjata dengan suara putus asa. Tanpa radar penjejak, meriam ini tidak bisa mengunci target yang bergerak di atas 30 knot. Kita harus membidik dengan mata telanjang. Membidik dengan mata telanjang di tengah uap panas fata morgana laut? Itu mustahil. Gempuran tanpa ampun.
Boom! Ledakan pertama menghantam lambung kiri kapal. Bukan rudal, tapi roket RPG. Guncangannya hebat, jauh lebih hebat dari yang seharusnya. Kapal ZS Vanguard bergetar liar seperti kaleng kosong yang ditendang. Laporan kerusakan, teriak Haris sambil berpegangan pada tiang periskop. Lambung kiri penyok. Ada kebocoran di gudang logistik. Haris terbelalak. Penyok? Itu hanya RPG. Baja kapal perang tidak boleh penyok semudah itu kena RPG. Ingatan Haris terlempar ke peringatan Kolonel Danu setahun lalu. Plat baja lambung kalian 20 mm lebih tebal. Itu bukan pemborosan. Itu survivability. Kini Haris sadar. Pengurangan ketebalan baja yang dilakukan galangan tetangga demi memangkas berat dan biaya telah membuat ZS Vanguard menjadi kerupuk di hadapan senjata lawan. Lambung kapal ini tidak memiliki lapisan Kevlar internal yang biasa dipasang PT PAL. Setiap ledakan di luar akan mengirimkan gelombang kejut yang merusak organ dalam kru di dalamnya. Serangan kedua datang. Rentetan peluru kaliber 12,7 mm menghujani anjungan. Kaca jendela, yang katanya anti peluru, retak 1000. Mereka dikepung. 5 perahu musuh berputar mengelilingi ZS Vanguard seperti serigala mengelilingi kerbau yang sekarat. Mereka tahu kapal besar ini buta. Mereka tahu radar canggih itu kini hanyalah rongsokan besi panas. Penyesalan sang komandan. Situasi semakin kritis. Asap hitam mulai membumbung dari buritan. Tanpa radar, sistem pertahanan diri otomatis, close-in weapon system, tidak bisa menembak jatuh ancaman. Mereka hanya bisa membalas dengan senapan serbu kru yang berdiri di dek terbuka. Pertarungan yang konyol antara kapal perang modern melawan perahu nelayan bersenjata. Haris melihat wajah-wajah anak buahnya. Ketakutan. Putus asa. Mereka adalah pelaut terlatih, tapi alat yang mereka gunakan mengkhianati mereka. Mayday! 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 Haris berteriak ke radio komunikasi. Ini ZS Vanguard. Posisi sektor 4. Kami diserang. Sistem tempur lumpuh total. Meminta bantuan segera. Hening. Hanya desis statis radio. Sinyal jamming. Skipper. Musuh mengacaukan frekuensi kita. Lapor petugas komunikasi dengan suara gemetar. Kita sendirian. Haris merosot di kursinya. Ia teringat wajah Victor, konsultan yang dengan sombongnya mempresentasikan grafik penghematan 25%. Sertifikat ISO tidak bisa menangkis peluru. Kata-kata Kolonel Danu bergema di kepalanya, menghantuinya. Sekarang, penghematan 25% itu sedang ditagih pembayarannya. Dan mata uangnya bukan dolar, melainkan darah para pelaut muda Zelandia. Skipper, deteksi panas, teriak operator sonar tiba-tiba. Ada rudal anti kapal diluncurkan dari arah pantai. Jarak 10 mil. Waktu benturan 40 detik. Rudal. Tamat sudah. Tanpa countermeasure dan chaff yang dikendalikan radar, rudal itu akan menghantam mereka dengan akurasi 100%. ZS Vanguard akan menjadi bola api raksasa dalam waktu kurang dari 1 menit. Haris memejamkan mata. Ia membayangkan istri dan anaknya di rumah. Ia membayangkan betapa bodohnya negaranya membuang sekutu setangguh Indonesia demi janji manis efisiensi. Semua kru, brace for impact. Bersiap hadapi benturan. Perintah Haris, suaranya tenang namun pasrah. Ia siap mati bersama kapalnya yang cacat ini. Namun, di detik-detik terakhir keputusasaan itu, radio yang tadinya penuh suara statis tiba-tiba menembus jamming dengan sinyal yang sangat kuat dan jernih. Sebuah suara bariton dengan aksen khas terdengar membelah kekacauan di anjungan ZS Vanguard. ZS Vanguard, di sini KRI Gusti Ngurah Rai, 332. Tahan posisimu. Kami melihat Vampire, rudal, yang mengarah padamu. Menyiapkan intercept. Tundukkan kepalamu, saudaraku. Bantuan datang. Haris membuka mata lebar-lebar. Itu bukan suara malaikat pencabut nyawa. Itu suara dari masa lalu. Suara sekutu yang telah mereka buang. Indonesia. Dering yang memecah kesunyian. Surabaya, Indonesia. Pukul 2 dini hari. Langit di atas pangkalan militer Armada Timur masih gelap gulita, diselimuti ketenangan tropis yang lembab. Di sebuah rumah dinas perwira yang sederhana namun rapi, Kolonel Danu sedang terlelap dalam tidur yang jarang ia nikmati. Sebagai kepala divisi kapal perang, otaknya jarang beristirahat,
selalu dipenuhi strategi dan logistik pertahanan. Namun malam ini, keheningan itu pecah berantakan. Telepon satelit khusus di meja kerjanya, saluran yang hanya aktif untuk kondisi DEFCON 1 atau darurat negara, berdering dengan nada sirene yang memekakkan telinga. Danu tersentak bangun, insting prajuritnya langsung siaga penuh. Ia menyambar gagang telepon itu, matanya menyipit melihat kode enkripsi di layar kecil. High priority, Zealandia Navy Haki. Jantung Danu berdegup satu ketukan lebih cepat. Firasatnya setahun yang lalu tiba-tiba mencengkeram dadanya. Ia tahu panggilan ini. Ia sudah menunggu momen ini. Meski sebagai sesama pelaut, ia berdoa agar tidak pernah menerimanya. Kolonel Danu di sini. Laporan. Suaranya serak namun tegas. Danu. Kolonel Danu. Ini saya. Mark. Suara di seberang sana terdengar hancur. Bukan suara Jenderal Mark yang berwibawa dan penuh diplomasi. Itu adalah suara orang yang sedang melihat anak buahnya dibantai. Di latar belakang, terdengar teriakan operator radio dan bunyi alarm tempur yang kacau balau. Mark, ada apa? Laporkan situasi. Danu berdiri tegak, memencet tombol speaker. Kami diserang. Danu, kapal baru kami, ZS Vanguard, disergap di sektor 4 Teluk. Radarnya mati total karena panas. Sistem senjata offline. Mereka sedang dibantai seperti bebek di kolam. 5 kapal musuh mengepung mereka. Danu memejamkan mata. Ramalannya menjadi kenyataan. Medan perang telah menagih hutangnya. Berapa parah? Lambung kiri jebol. Rudal anti kapal terdeteksi meluncur. Mereka tidak punya pertahanan diri. Ada 100 pelaut di sana. Danu. Anak-anak muda yang baru lulus akademi. Mereka akan mati dalam hitungan menit. Runtuhnya kesombongan. Danu terdiam. Ia bisa saja menutup telepon itu. Ia bisa saja berkata, silakan minta bantuan pada konsultan sipil yang bilang kapal kami kemahalan itu. Setahun yang lalu, harga diri bangsanya diinjak-injak. Spesifikasi militernya dihina sebagai pemborosan. Logikanya, ia berhak untuk membiarkan karma bekerja. Danu. Mark memohon, suaranya pecah. Tolong kami. Kapal perusak Amerika terdekat berjarak 2 jam. Kapal Inggris sedang refueling. Hanya kapal kalian. KRI Gusti Ngurah Rai yang sedang patroli bersama PBB di sektor itu. Hanya kalian yang cukup dekat dan cukup gila untuk masuk ke zona merah. Danu menarik napas panjang, menahan gejolak emosinya. Di mana Victor? Tanyanya dingin. Hening sejenak di ujung telepon. Dia di ruang komando, duduk di lantai. Berikan headset padanya. Ada jeda suara gemerisik, lalu terdengar suara lain. Suara yang setahun lalu begitu angkuh, penuh percaya diri, dan merendahkan di ruang rapat Surabaya. Namun kini, suara itu terdengar kecil, gemetar, dan ketakutan. Kolonel. Suara Victor terdengar seperti orang yang baru melihat hantu. Tuan Victor, sapa Danu datar. Masih ingat kata-kata saya tentang spesifikasi yang berlebihan? Saya salah, potong Victor cepat, suaranya syarat penyesalan. Anda benar, baja itu terlalu tipis. Pipa pendinginnya meleleh. Saya salah besar. Saya bodoh. Saya hanya melihat grafik anggaran dan mengabaikan realita perang. Tolong, maki saya. Tuntut saya ke mahkamah militer nanti. Tapi sekarang, perintahkan kapal Anda untuk menolong mereka. Jangan biarkan 100 nyawa itu melayang karena keserakahan saya. Pria yang dulu berdiri dengan jas mahal dan tablet canggih itu kini sedang berlutut secara verbal di hadapan perwira Indonesia yang pernah ia remehkan. Keputusan sang komandan. Danu memandang peta digital di dinding kamarnya. Titik hijau KRI Gusti Ngurah Rai, GNR 332, berkedi pelan di dekat sektor 4. Jaraknya hanya 15 menit dari lokasi penyergapan. Cukup dekat untuk menolong, tapi juga cukup dekat untuk ikut hancur jika salah langkah. Dada Danu sesak. Marah? Tentu saja ia marah. Tapi di atas kemarahannya, ada sumpah prajurit yang ia pegang teguh. Tentara tidak berperang karena membenci apa yang ada di depan mereka, tapi karena mencintai apa yang ada di belakang mereka, kemanusiaan dan kehormatan. 100 nyawa, gumam Danu pelan. Benar, 100 nyawa, isak Victor. Danu memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dengan sorot mata tajam penuh determinasi.
Kemarahan itu ia simpan. Ia ubah menjadi bahan bakar komando. Saya mengerti, kata Danu tegas. Kita bergerak. Apa? Victor terdengar tak percaya. Saya akan berikan otorisasi tempur, Rules of Engagement, penuh pada KRI GNR 332 sekarang juga. Mereka akan masuk dan melakukan intercept. Tangisan pecah di seberang telepon. Terima kasih banyak, Kolonel. Tuhan memberkati Indonesia. Danu menutup telepon. Tidak ada waktu untuk merayakan kemenangan moral. Waktu adalah musuh mereka sekarang. Mengumpulkan pasukan elit. Pukul 2.15 dini hari. Danu segera menghubungi Pusat Komando Armada, Puskodal. Sambungkan saya dengan Komandan KRI Gusti Ngurah Rai. Kode otorisasi, Garuda Hitam 1. 1 menit kemudian, suara statis radio terdengar, diikuti suara tenang namun waspada dari Letkol Laut, P. Andika, Komandan KRI GNR 332 yang berada di tengah Laut Arab. GNR 332 masuk. Siap menerima perintah, Komandan. Andika, dengarkan baik-baik. Danu berbicara dengan nada yang tidak mentolerir keraguan. Kapal ZS Vanguard milik Zelandia sedang dibantai di koordinat Bravo Zulu 4. Sistem mereka mati total. Ada rudal inbound. Izin bicara, Komandan, potong Andika. Kapal itu, yang pemerintahnya membatalkan kontrak dengan kita karena memilih produk diskon. Suara Andika menyiratkan kekecewaan yang sama. Seluruh angkatan laut tahu penghinaan itu. Betul, jawab Danu. Tapi ada 100 pelaut di sana. Mereka bukan politisi. Mereka prajurit seperti kita. Dan sekarang mereka butuh perisai. Hening sejenak di radio. Hanya deru ombak yang terdengar. Perintah Anda, Komandan, tanya Andika akhirnya. Nada suaranya berubah. Dari kecewa menjadi profesional murni. Masuk ke zona merah. Lakukan manuver screening. Gunakan sistem pertahanan udara kita untuk melindungi Vanguard. Tunjukkan pada mereka. Suara Danu bergetar karena bangga. Tunjukkan pada dunia apa yang bisa dilakukan oleh kapal Overspec buatan Surabaya. Siap laksanakan, jawab Andika tegas. Kami akan tunjukkan siapa Raja Lautan sebenarnya. Gusti Ngurah Rai out. Garuda terbang menuju badai. Di anjungan KRI Gusti Ngurah Rai, lampu merah tempur dinyalakan. Semua awak, pos tempur, teriak Andika melalui pengeras suara. Ini bukan latihan. Kita akan menyelamatkan sekutu yang terluka. Para pelaut Indonesia berlarian menuju pos mereka. Operator radar menyalakan sistem search and track buatan Thales yang diintegrasikan sempurna oleh insinyur PT PAL. Mesin diesel dipacu maksimal. Turbin gas dinyalakan untuk bos kecepatan hingga 30 knot. Kapal fregat sepanjang 105 meter itu membelah ombak hitam, meninggalkan buih putih di belakangnya. Moncong meriam 76 mm berputar mencari target. Peluncur rudal vertikal, VLS, membuka pintunya, siap memuntahkan api. Mereka bergerak bukan karena disuruh, bukan karena dibayar, tapi karena kehormatan. Di saat teknologi asing rontok karena panas dan pertempuran, kapal dengan bendera merah putih di tiang tertingginya justru melaju menantang maut. Malam itu, di perairan Teluk yang mematikan, Indonesia datang bukan sebagai negara dunia ketiga yang diremehkan, melainkan sebagai satu-satunya harapan yang tersisa di tengah neraka. Badai baja mendekat. Teluk Persia, Sektor 4. Pukul 13.20 waktu setempat. Suasana di anjungan kapal ZS Vanguard yang lumpuh kini menyerupai detik-detik terakhir Titanic. Bedanya mereka tidak tenggelam karena es, melainkan karena api. Asap hitam mengepul dari dek belakang. Rudal musuh yang tadi terdeteksi di radar sonar semakin mendekat. Sebuah titik panas yang meluncur di atas permukaan laut dengan kecepatan subsonik. Kematian tinggal berjarak 30 detik. Komandan Haris memeluk kemudi mati itu erat-erat. Ia melihat ke arah Cakrawala, berharap keajaiban yang dijanjikan radio tadi bukan halusinasi akibat panas. Tiba-tiba, dari balik kabut uap panas di sisi kanan, starboard, sebuah siluet kapal perang ramping membelah ombak dengan kecepatan penuh. Warnanya abu-abu gelap, dengan bendera merah putih berkibar gagah di tiang tertingginya. KRI Gusti Ngurah Rai, 332, GNR, datang bukan seperti tamu, tapi seperti banteng yang menyeruduk masuk ke arena. GNR masuk jangkauan, teriak Letkol Andika di Pusat Komando Kapal Indonesia. Aktifkan sistem VLS,
Vertical Launch System. Kunci target vampir itu. Duel udara, tarian maut VL Micha. Di anjungan ZS Vanguard, para kru Zelandia menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah mereka lupakan. Tutup palka peluncur rudal di dek depan KRI GNR terbuka. SOS. Sebuah rudal anti-udara VL Micha melesat vertikal ke langit, meninggalkan jejak asap putih spiral yang indah namun mematikan. Rudal itu berbelok tajam di udara, mengejar rudal musuh yang mengincar ZS Vanguard. 5 detik kemudian, boom! Langit di atas kapal Zelandia meledak. Bola api oranye merekah di udara. Rudal musuh hancur berkeping-keping sebelum sempat menyentuh lambung ZS Vanguard. Pecahannya jatuh ke laut seperti hujan kerikil panas. Sorak-sorai pecah di anjungan Vanguard. Mereka kena. Mereka menembaknya. Teriak seorang pelaut muda sambil menangis haru. Namun pertempuran belum usai. 5 Fast Attack Craft, FACH. Musuh yang mengepung Vanguard tidak mundur. Melihat mangsa mereka dilindungi, mereka mengubah taktik. 3 perahu berputar menyerang Vanguard yang lumpuh, sementara 2 lainnya mencoba memancing KRI GNR. Komandan, musuh meluncurkan roket ke arah Vanguard lagi. Lapor petugas radar GNR. Lindungi sekutu. Manuver hard turn kiri. Posisikan lambung kita di antara musuh dan Vanguard. Perintah Andika tanpa ragu. Perisai hidup. KRI Gusti Ngurah Rai melakukan manuver gila. Kapal fregat itu membelok tajam, memotong jalur tembak musuh. Andika sengaja menjadikan kapal Indonesia sebagai tameng fisik bagi kapal Zelandia yang sekarat. Dua roket musuh menghantam sisi lambung KRI GNR. Kapal berguncang hebat. Alarm berbunyi. Laporan kerusakan, teriak Andika. Lambung kiri terkena dampak, tapi tidak tembus. Baja kita menahannya, Komandan. Disinilah perbedaan itu terbukti. Baja lambung KRI GNR yang disebut overspec dan pemborosan oleh konsultan asing setahun lalu, kini menunjukkan nilainya. Pelat baja tebal berlapis Kevlar itu menerima hantaman roket tanpa robek. Hanya goresan hitam dan penyok yang menjadi saksi bisu ketangguhannya. Kapal itu tidak bergetar seperti kaleng kerupuk. Ia berdiri kokoh seperti benteng. Balas tembakan, perintah Andika dingin. Meriam 76 mm, sapu bersih mereka. Meriam utama Oto Melara 76 mm di haluan GNR menyala. Bam, bam, bam. Tembakannya akurat. Dipandu oleh sistem radar Thales yang tetap dingin dan presisi meski di tengah suhu gurun 48 derajat. Sistem pendingin liquid nitrogen ganda, yang dulu diejek Victor, membuat radar Indonesia bekerja tanpa cacat, mengunci target-target kecil yang bergerak lincah itu dengan mudah. Satu persatu perahu musuh meledak. Mereka yang tadinya predator, kini menjadi debu di atas air. Dalam waktu kurang dari 5 menit, perairan itu bersih. Tim, tukang las, elit turun tangan. Setelah ancaman musuh dinetralisir, KRI GNR merapat ke sisi ZS Vanguard. Namun misi belum selesai. Vanguard mengalami kebocoran parah dan sistem pendinginnya hancur. Mereka tidak bisa bergerak pulang. Danu, yang memantau dari Surabaya, memberikan perintah lanjutan. Andika, kirim tim PEK, penanggulangan kedaruratan. Bantu mereka menambal lambung dan memperbaiki pendingin radar agar mereka bisa pulang sendiri. Satu tim teknisi elit dari KRI GNR menyeberang menggunakan perahu karet, Rhip. Mereka bukan teknisi biasa. Mereka adalah prajurit yang dilatih khusus di PT PAL Surabaya untuk perbaikan tempur. Saat tim Indonesia naik ke geladak ZS Vanguard, mereka disambut dengan tatapan malu dari kru Zelandia. Sersan Mayor Brando, Kepala Insinyur Vanguard, menyambut Letnan 1, T. Eko, pemimpin tim teknisi Indonesia. Terima kasih sudah datang, kata Brando lirih. Sistem kami, semuanya mati. Pipa pendingin meleleh. Eko hanya mengangguk, lalu memeriksa pipa yang meleleh itu. Ia menggelengkan kepala. Pipa komposit. Di Teluk Persia? Siapa yang mendesain ini? Sindirnya halus. Tanpa banyak bicara, tim Eko mengeluarkan peralatan mereka. Mereka tidak membawa pipa pengganti yang sama. Mereka membawa klem baja dan sealan khusus yang dikembangkan oleh PT PAL. Material yang tahan panas hingga 300 derajat. Ini namanya overspec, kata Eko sambil tersenyum pada Brando. Kami biasa pakai ini untuk menambal knalpot turbin gas. Untuk pipa radar kalian, ini lebih dari cukup.
Brando hanya bisa terdiam melihat cara kerja tim Indonesia. Cepat, taktis, dan menggunakan material yang terlihat jauh lebih kokoh dari apa yang ada di kapalnya sendiri. Dalam waktu 2 jam, kebocoran tertangani. Radar Vanguard bisa menyala kembali dengan daya minimal, cukup untuk navigasi pulang. Pulang dengan kepala tegak. Matahari mulai terbenam di Teluk Persia, mengubah langit menjadi oranye darah. 2 kapal itu kini berlayar beriringan menuju pangkalan sekutu. ZS Vanguard yang gosong dan penyok berjalan tertatih-tatih di sisi kanan, sementara KRI Gusti Ngurah Rai yang gagah, hanya dengan sedikit bekas luka hitam di lambung kiri, mengawal di sisi kiri. Di anjungan Vanguard, Komandan Haris menatap kapal Indonesia itu melalui teropong. Ia melihat para pelaut Indonesia berdiri santai di dek helikopter, merokok dan tertawa, seolah pertempuran tadi hanyalah latihan rutin. Lihat itu, gumam Haris pada kru anjungannya. Itu adalah kapal yang kita tolak karena kemahalan. Hari ini, kapal mahal itu baru saja membelikan nyawa kita semua. Victor, sang konsultan yang masih terhubung lewat radio dari markas besar, hanya bisa diam mendengarkan laporan itu. Kesombongannya telah hancur bersama puing-puing roket di laut. Ia sadar, uang bisa membeli barang murah, tapi uang tidak bisa membeli keberanian dan kualitas yang ditempa oleh kebanggaan nasional. Di Surabaya, Danu meletakkan gagang teleponnya. Ia menyalakan rokok kretek, menatap layar monitor yang menampilkan posisi kedua kapal yang aman. Tidak ada sorak-sorai berlebihan di ruangannya, hanya senyum puas seorang bapak yang melihat anak-anaknya berhasil membuktikan diri. Indonesia telah kembali, bukan sebagai pemohon, tapi sebagai pelindung. Panggung kehakiman global. 6 bulan telah berlalu sejak insiden berdarah di Teluk Persia. Latar cerita kini berpindah ke Jenewa, Swiss, jantung diplomasi internasional. Gedung pertemuan Global Defense Security Summit berdiri megah, dingin, dan intimidatif. Di dalam aula utamanya yang berbentuk setengah lingkaran, duduk para jenderal, menteri pertahanan, dan kontraktor militer dari 50 negara terkuat di dunia, Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, negara-negara NATO, hingga para pemain baru Asia. Suasana hening, namun penuh ketegangan. Hari ini adalah hari penentuan revisi Standar Kelayakan Tempur Laut, Naval Combat Worthiness Standard. Kolonel Danu berdiri di podium utama. Ia tampak berbeda di antara lautan jas mahal buatan Eropa. Ia mengenakan PDU, pakaian dinas upacara, TNI Angkatan Laut berwarna putih bersih, lengkap dengan lencana kehormatan dan brevet kapal atas air yang berkilau di dadanya. Ia berdiri di sana bukan hanya sebagai perwira, tapi sebagai wajah dari kedaulatan bangsa yang pernah diremehkan. Hadirin sekalian, para jenderal yang terhormat, suara Danu bergema tenang namun berwibawa melalui sistem penerjemah. 6 bulan lalu, 1 batalion laut sekutu nyaris musnah. Bukan karena strategi musuh yang jenius, bukan karena jumlah lawan yang lebih banyak, tapi karena satu frasa berbahaya, efisiensi anggaran. Layar raksasa di belakangnya menampilkan rekaman deklasified dari kamera termal KRI Gusti Ngurah Rai, ZS Vanguard yang terbakar, rudal musuh yang meledak di udara, dan manuver perisai hidup yang dilakukan kapal Indonesia. Selama bertahun-tahun, lanjut Danu, matanya tajam menatap delegasi kontraktor pertahanan barat, standar militer Indonesia diejek sebagai overspec. Kalian bilang baja kami terlalu tebal dan boros bahan bakar. Kalian bilang sistem pendingin ganda kami adalah paranoia sisa perang dingin. Kalian menertawakan kami karena membangun benteng, padahal kalian hanya butuh perahu. Danu berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke dalam hati para pengambil kebijakan itu. Tapi di Teluk Persia, di suhu 48 derajat Celcius, di mana sirkuit elektronik meleleh dan baja tipis robek seperti kertas, paranoia, kami adalah satu-satunya hal yang memisahkan 100 pelaut muda dari peti mati. Apa yang kalian sebut overspec, kami sebut survivability. Kami tidak mendesain kapal untuk parade militer yang indah. Kami mendesain kapal untuk memastikan setiap prajurit bisa pulang menemui ibunya. Pengakuan dari sang rival. Sesi pidato berakhir. Kini saatnya tanggapan panel. Danu bersiap menghadapi serangan balik. Biasanya, negara-negara produsen senjata besar enggan mengubah standar karena akan meningkatkan biaya produksi massal mereka. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Laksamana Miller, perwakilan dari Angkatan Laut Amerika Serikat, AS Navy, kekuatan laut terbesar di dunia, mengangkat tangannya. Ruangan menahan napas. Apakah AS akan membela kontraktornya? Jujur saja,
Laksamana Miller berbicara dengan suara berat, Amerika selalu bangga dengan teknologi kami. Tapi melihat data pertempuran sektor 4, tidak ada keraguan. Kapal Indonesia melakukan sesuatu yang bahkan kapal destroyer kami mungkin ragu untuk melakukannya, menjadi perisai fisik. Miller berdiri, menatap Danu. Dalam perang, tidak ada yang lebih mahal daripada nyawa personel. Indonesia telah membuktikan bahwa kualitas bukanlah opsi, melainkan kewajiban. Atas nama Komando Pasifik, kami mendukung adopsi standar konstruksi lambung Indonesia sebagai benchmark baru untuk kapal sekutu di zona tropis. Bisikan kekaguman terdengar di seluruh ruangan. Validasi dari Angkatan Laut AS adalah Holy Grail di dunia militer. Lalu, giliran delegasi dari negara tetangga, negara yang galangannya memproduksi kapal ZS Vanguard yang gagal, berdiri. Perwakilannya tampak pucat dan malu, namun ia memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Kami, ucapnya terbata, kami mengakui kegagalan desain kami. Kami mencoba memenangkan tender dengan memangkas spesifikasi material, dan itu hampir menjadi bencana diplomatik. Kami menarik semua brosur penjualan seri Vanguard. Kami akan belajar dari Surabaya. Satu persatu, lampu hijau menyala di meja delegasi. Inggris, Prancis, Jerman, Jepang. Konsensus tercapai. Palu diketuk. Mulai hari ini, suara ketua sidang menggelegar, Protokol Surabaya tentang standar ketahanan material di lingkungan ekstrim resmi diadopsi sebagai panduan baru industri pertahanan global. Tepuk tangan membahana. Bukan tepuk tangan sopan diplomatik, tapi standing ovation dari para veteran perang yang tahu harga sebuah nyawa. Di sudut ruangan, Jenderal Mark dari Zelandia terlihat menyeka air matanya sambil memberi hormat militer penuh kepada Danu. Pertemuan di koridor sunyi. Setelah euforia mereda, Danu berjalan keluar menuju koridor kaca yang menghadap Danau Jenewa. Ia butuh udara segar. Dadanya sesak oleh rasa bangga yang meluap-luap, bercampur dengan kelelahan mental. Kolonel Danu. Suara itu. Danu berbalik. Di sana berdiri Victor. Pria itu berbeda 180 derajat. Setelan jas mahalnya masih ada, tapi arogansinya telah lenyap tak berbekas. Wajahnya terlihat lebih tua. Ada kantung mata hitam yang menandakan kurang tidur. Ia tidak lagi terlihat seperti pelobi senjata yang licin, melainkan seperti orang yang baru lolos dari lubang jarum. Tuan Victor, sapa Danu sopan, namun tetap menjaga jarak profesional. Saya dengar kontrak perusahaan Anda diputus oleh Zelandia. Victor tersenyum pahit. Diputus, dituntut, dan dibubarkan. Saya kehilangan segalanya, Kolonel. Reputasi, karir, aset. Victor melangkah mendekat, namun berhenti di jarak 2 meter, seolah merasa tidak pantas mendekat. Tapi itu pantas saya dapatkan, lanjut Victor pelan. Setiap malam saya terbangun, mendengar rekaman suara kepanikan di anjungan Vanguard. Jika kapal Anda telat 1 menit saja, tangan saya akan berlumuran darah 100 orang. Uang di rekening saya tidak akan bisa mencuci itu. Victor menundukkan kepalanya dalam-dalam. Terima kasih, Danu. Anda tidak hanya menyelamatkan pelaut-pelaut itu. Anda menyelamatkan sisa jiwa saya yang masih manusia. Anda mengajarkan saya bahwa pertahanan negara tidak boleh dihitung seperti dagang sayur. Danu menatap pria itu. Kemarahannya sudah hilang, digantikan oleh rasa kasihan. Perang adalah guru yang kejam, Victor, kata Danu bijak. Gunakan kesempatan kedua ini. Jangan lagi jual senjata. Jualah perdamaian. Victor mengangguk, air mata menetes. Ia berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan dunia lobi militer selamanya. Pulang ke markas pahlawan. Pesawat militer Hercules C-130 mendarat mulus di Lanudal Juanda, Surabaya. Saat ram door belakang terbuka, hawa panas tropis langsung menyergap. Bau laut, bau aspal panas, dan bau rumah. Danu tidak disambut dengan karpet merah atau kalungan bunga dari pejabat. Ia disambut oleh pemandangan yang jauh lebih bermakna. Kru KRI Gusti Ngurah Rai. Di apron bandara, berbaris rapi Letkol Andika, Letnan Eko, dan puluhan pelaut yang terlibat dalam misi penyelamatan itu. Seragam mereka lusuh, wajah mereka hitam terbakar matahari teluk, tapi mata mereka bersinar. Lapor, Komandan, teriak Andika lantang, memimpin penghormatan. KRI Gusti Ngurah Rai siap menerima inspeksi. Misi selesai, semua personel lengkap. Danu turun dari pesawat,
membalas hormat itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak menahan diri. Ia menghampiri barisan itu dan memeluk Andika, lalu menyalami Eko dan teknisi lainnya satu persatu. Istirahat di tempat, perintah Danu. Suasana cair seketika. Gimana Jenewa? Nadan, komandan? Orang bule pada melongo nggak? Tanya Eko cengengesan. Bukan cuma melongo, kok. Mereka hormat sama, pipa klem, buatanmu. Jawab Danu tertawa. Wah, berarti bonus operasi cair dong? Bisa buat traktir rawon setan skompi nih. Seru prajurit lain. Tawa pecah di landasan pacu itu. Inilah pahlawan sebenarnya. Orang-orang yang bekerja dalam senyap, yang bertaruh nyawa di tengah laut, namun tetap bisa tertawa lepas saat pulang. Epilog, warisan sang penjaga laut. 1 tahun kemudian, di dermaga ujung, PT PAL Surabaya. Kolonel Danu berdiri memandang kerangka kapal fregat baru yang sedang dibangun. Kali ini, ukurannya lebih besar. Di sampingnya, berkibar bendera Zelandia dan bendera angkatan laut negara lain. Mereka kembali. Mereka memesan kapal dari Indonesia. Bukan karena murah, tapi karena mereka tahu, kapal buatan Surabaya adalah asuransi nyawa terbaik yang bisa dibeli dengan uang. Angin laut Selat Madura menerpa wajah Danu. Ia teringat perjalanan panjang ini. Kisah ini bukan sekadar tentang baja, radar, atau rudal. Ini adalah kisah tentang pembuktian harga diri. Bahwa bangsa ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahwa di balik seragam tentara dan baju teknisi Indonesia, mengalir darah pejuang yang tidak akan pernah membiarkan sekutunya jatuh, dan tidak akan pernah membiarkan kedaulatannya diinjak. Danu tersenyum, lalu memakai topi petnya. Lanjutkan kerja, bisiknya pada para tukang las dan insinyur muda yang sedang sibuk. Karena setiap inci baja yang kalian tempa, adalah benteng bagi Ibu Pertiwi. Indonesia tidak lagi hanya pembeli senjata. Indonesia kini adalah penentu standar. Dan di lautan luas sana, sang merah putih berkibar lebih tinggi dan lebih gagah dari sebelumnya. Tamat.